Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi atau pelajaran pemrograman berorientasi objek berbasis GUI atau berbasis desktop. Setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya di LK sebelumnya kita sudah membuat database dan membuat template dalam tema yang kita ambil dari materi UKK pada tahun 2019-2020 kemarin, yaitu dengan tema aplikasi layanan pengaduan masyarakat. Hari ini kita akan masuki pertemuan untuk introducing, pengenalan aplikasi yang sudah kita buat sebelum kita masuk dalam pembuatan aplikasi tersebut. Saya akan mengenalkan dan mendemokan aplikasi yang sudah jadi pada kalian. Saya sudah membuka NetBeans yang dimana NetBeans tersebut sudah saya koneksikan dengan exam yang sudah saya jalankan sebelumnya. Karena memang pada aplikasi layanan masyarakat ini saya menggunakan database MySQL atau MySQL, di mana saya sudah menjalankan Apase sama MySQL-nya. Baik, langsung saja kita jalankan. Tapi sebelum kita jalankan, kita cek dulu apakah konfigurasinya sudah sesuai. Maka diklik menu Run, kemudian pilih Set Main Project-nya, pilih pada project yang bernama layanan. Kalau sudah, kemudian kita set project configuration, pilih Custom. Di sini yang ingin kita tampilkan pertama kali itu apa? Misalnya yang ingin saya tampilkan pertama kali adalah menu login atau layanan .login. Kalau sudah kita pilih, kita tekan OK. Nah, setelah kita konfigurasi di bagian runningnya, maka kita tekan running pada gambar segitiga. Ya, tampilan yang muncul di layar ini adalah tampilan login, dimana saya bentuk tampilannya seperti ini. Saya menggunakan judul login cPanel, kemudian saya menggunakan judul di atasnya, yaitu di titlenya Alamas atau aplikasi layanan masyarakat, singkatannya seperti itu, Alamas ya. Kemudian di sini saya menggunakan tabulasi. Kenapa menggunakan tabulasi? Karena menggunakan login yang berbeda. Yang pertama yaitu login sebagai admin atau petugas, dan yang kedua adalah login sebagai masyarakat, karena berbeda-beda. Di login sebagai admin itu yang diisi adalah username, password, di mana hak aksesnya adalah admin dan petugas. Sedangkan di tabulasi masyarakat, selain mengisikan username dan password, hak aksesnya hanya masyarakat saja. Kemudian di bagian tombolnya tidak cuma login dan exit, tapi ada registrasi. Artinya masyarakat bisa melakukan proses registrasi secara mandiri dengan aplikasi ini tanpa harus login terlebih baru. Nanti setelah dia sudah melakukan proses registrasi, dia bisa login untuk masuk pada aplikasi ini. Misalnya kita akan mencoba login sebagai administrator atau sebagai admin. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita isikan admin dan passwordnya juga admin. Kemudian kita tekan login. Tapi sebelumnya kita pilih di sini ada login sebagai admin dan login sebagai petugas. Hari ini kita akan mencoba sebagai admin dulu. Maka di sini tampilannya seperti ini. Ada aplikasi pengaduan layanan masyarakat. Kemudian ada selamat datang, nama saya. Kemudian Anda login sebagai admin. Kemudian di sini ada menu-menu. Untuk sebagai administrator ada registrasi masyarakat. Untuk kita mau registrasikan, jadi registrasi masyarakat itu bisa dilakukan seorang administrator atau masyarakat sendiri yang meregistrasi. Kemudian yang kedua petugas. Petugas itu adalah orang yang bertugas untuk menerima pengaduan
dan menanggapinya. Kemudian registrasi sebagai administrator jika administratornya lebih dari satu. Kemudian transaksinya di sini transaksi ada transaksi pengaduan dan transaksi tanggapan. Nah, baik, kita akan coba di registrasi masyarakat. Apa yang muncul di registrasi masyarakat? Di sini bisa dilihat ada nick, kita memasukkan nick dari masyarakat. Kemudian username-nya apa, password-nya apa, namanya siapa, nomor teleponnya berapa, dan hak aksesnya adalah hanya masyarakat. Kemudian ditekan save. Maka nanti posisinya di sini akan muncul dia sebagai masyarakat. Ya. Kemudian update itu fungsi untuk merubah jika ada yang mau dirubah. Maka cara mengupdate adalah ketika klik posisi seperti ini, kemudian tinggal kita rubah, baru kita tekan update. Kemudian delete juga sama, kita sorot mana yang akan kita delete di JTabel ini, kemudian tekan kita delete. Kemudian untuk tombol refresh ini fungsinya untuk menghapus dari apa yang ada di sini, dia akan hilang. Kemudian untuk tombol pencarian fungsinya untuk mencari data-data yang ada di tabel ini. Yang mau dicari berdasarkan apa? Berdasarkan ID atau berdasarkan nama. Kalau berdasarkan ID, misalnya yang kita cari adalah 111, maka kita ketikkan di sini 111. Kemudian kita tekan cari, maka dia akan muncul di sini. Kalau yang kita cari berdasarkan nama, misalnya dicari Adam gitu ya, kita cari, maka dia akan muncul. Ya, itu untuk registrasi masyarakat. Untuk keluar kita klik exit, langsung dia keluar. Petugas juga sama. Di dalam menu petugas, proses pengisiannya juga sama. Di sini ada ID petugas, username, password, nama, telepon, dan aksesnya cuma cukup petugas saja. Kemudian cara menyimpannya, mengupdate, refresh, delete, exit juga sama. Cara pencarian data juga sama. Kemudian untuk administrator juga sama, tekniknya juga mengisi username, password, nama, aksesnya cukup admin saja. Save untuk meng-save, update untuk mengupdate, refresh untuk membersihkan, delete untuk mengupdate, exit. Kemudian ini adalah proses pencariannya juga sama, tekniknya sama. Ya. Untuk transaksi terdiri dari dua, transaksi pengaduan dan transaksi tanggapan. Pada prinsipnya pengaduan itu yang hanya dimiliki oleh masyarakat, sedang tanggapan hanya dimiliki oleh petugas. Sedangkan untuk administrator itu bisa menggunakan semuanya hak aksesnya. Kita coba pengaduan. Untuk di pengaduan, proses pengaduan dilakukan dengan proses pengisian ID pengaduan terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini ID pengaduannya terakhir berapa, 12, maka nanti di sini harus ditulis dengan 13, tidak boleh sama karena primary key. Kemudian untuk nick, misalnya 13, nick yang ingin kita gunakan adalah nicknya masyarakat yang berapa, misalnya 111. Dicek, tentu saja nick ini harus sudah terdaftar. Makanya sebelum masyarakat melakukan proses pengaduan, dia harus registrasi terlebih dahulu. Kalau dia tidak melakukan registrasi, dia tidak akan terdaftar di database. Misalnya nomor 111 ini sudah terdaftar, maka kita cek, maka nama yang ada di nick ini adalah Dadang Herlambang. Kemudian tanggalnya berapa, kita pilih untuk pengaduan, misal tanggal sekarang. Isi laporannya berarti kita ketikkan laporannya tentang apa. Kemudian status ini adalah keterangan, maksudnya apakah ini pengaduan tentang apa, keamanan atau pengaduan tentang kebersihan, ditulis saja statusnya di sini. Pengaduan tentang kebersihan, pengaduan tentang keamanan, pengaduan tentang kesehatan dan lain sebagainya. Kalau sudah ditekan save, sama tekniknya save. Kemudian cetak nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Cetak ini artinya nanti ketika kita klik cetak, dia akan tampil dalam bentuk PDF.
Kemudian proses pencarian di sini, pencarian berdasarkan ID dan berdasarkan nick. Kalau sudah, tekan simpan dan exit, nanti akan muncul di sini. Sedangkan untuk transaksi tanggapan ini isinya adalah ID tanggapan. Kalau dia posisinya masih kosong, maka Anda boleh ID tanggapan 1 boleh. Kemudian ID pengaduannya tadi berapa? 1, 2. Kita cek. Maka pengaduannya akan muncul di sini apa yang mereka adukan. Kemudian tanggal tanggapannya berapa? Oh, tanggal sekarang kita tanggapi. Kemudian isi tanggapannya apa? Kita akan ada pencurian, berarti ini masalah keamanan, maka ditanggapi, diisi jawabannya. Kemudian yang menanggapi petugasnya namanya siapa? Misalnya kita ketik 1 petugasnya, ID-nya. Nah, di sini akan muncul nama. Setelah itu kita tekan save atau simpan, update untuk merubah, refresh untuk menghapus, delete untuk menghapus. Di database cetak juga sama seperti yang tadi pengaduan, yaitu untuk mencetak dalam bentuk tampilan PDF. Terus di sini untuk pencarian berdasarkan ID pengaduan atau ID tanggapan. Baik. Di situ adalah sekilas dalam demo program dalam untuk aplikasi layanan masyarakat, di mana kita login sebagai administrator. Sekarang kita login sebagai petugas. Misalnya kita ketikkan di sini petugas username-nya. Tentu saja sudah kita masukkan nama data yang berhubungan dengan petugas. Yang memasukkan siapa? Seorang administrator. Maka aksesnya kita ubah menjadi petugas, kita login. Maka di sini selamat datangnya tidak lagi nama saya tadi. Kemudian Anda login sebagai petugas dan menunya pun cuma satu, yaitu tanggapan. Nah, semacam ini. Kemudian kita log out. Di masyarakat ini registrasi, karena masyarakat itu bisa melakukan proses pendaftaran mandiri, maka tinggal diklik aja di sini registrasi, maka tinggal dia registrasi terlebih dahulu. Kalau sudah disimpan kemudian keluar, dia masuk di sini. Masuk misalnya satu username adalah masyarakat. Maksudnya misalnya masyarakat. Aksesnya dipilih masyarakat, kemudian login. Maka di sini prosesnya adalah Anda login sebagai masyarakat dengan nama yang berbeda. Masternya adalah tidak ada, transaksinya adalah pengaduan. Ya, di sini proses pengaduan seperti yang tadi. Jadi diisikan, kemudian disimpan, diupdate boleh, ketika ingin dirubah, di-refresh boleh, di-delete dan dicetak. Kemudian di sini adalah sisi untuk pencarian data. Baik, itu adalah proses login sebagai masyarakat, petugas dan sebagai administrator. Kita sudah melaksanakan demo program untuk aplikasi layanan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.